Halo, selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kami perwakilan beberapa pelayan Tuhan dan juga ya dari berbagai lini pelayanan. Kami sama-sama mau ke rumah Bapak Gembala untuk memberi kejutan ulang tahun ke-54. Sebentar lagi kami akan sampai dan ini belum ada satupun pemberitahuan gitu kepada Gembala maupun keluarga bahwa kami akan datang. Di sini saya bersama Bro Yudi, ada Kak Yusuf, Celing, Juan dan juga Vina. Oke, masih di jalan masuk saudara-saudara. Maafkan kami punya ide seperti ini karena seperti biasa tiap tahun kan kita di gereja, tapi karena pandemi ini jadi kami ambil inisiatif seperti ini. Oke Bapak Ibu Saudara, ada jaikwa. Ya, ada pohon kelapa di situ jatuh. Idenya serba mendadak ya Bapak Ibu Saudara. Jadi baru tadi siang kami putuskan sekarang supaya besok kita fokus ibadah. Kira-kira apakah Bapak Gembala ada di rumah? Kita nggak tahu ya karena nggak ada komunikasi sedikit pun. Dan juga apakah Bapak Gembala lagi berpakaian rapi atau tidak? Oke, kita akan sama-sama lihat Bapak Ibu Saudara. Ya kami kita pasang lilinnya pas Gembala keluar. Oh. Habis Pas di depan rumah Abi. Tio, pas di dalam ruangan, jadi biar terang. Oh, ya. Gaskan. Cuma ikut gak? Ya, cuma. Hah? atau nyala asuhnya. Oke, kami langsung nyanyi aja. Ini rumah Gembala. Sudah tutup guys. Shalom. Mendagang lagi sini, batik tibes dari sini lau. Langsung lau. Tapi foto di dalam. Kita keliling di dalam. Di depan dong. Hah? Shalom. Pulau aku gedean suaranya. Mati. Nih, bagam. Di situ lah langsung. Oke guys, Oke, Ganin. langsung. Muter. Iya ganti baju. Ada bener. Jangan materi habis. Apa? Bro John. Kamu masuk loh. Halo. Enggak ada merah. Happy birthday, happy birthday, Kami masuk yuk. Oke, kami sudah sampai di rumah Bapak Gembala. Iya. Ya, kami diizinkan masuk tentu saja. Muat gak ya? Shalom.
dong, Fel. Tidak, ini kan tadi cuma pencobaan. Nyanyi dulu. Live ya, Bang? Kalian video nih. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Bagam. Happy birthday, Bagam. Tiap lilin nyanyi nih, oh. Umur panjang? Ya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tiap lilin langsung ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang Di 1 sampai 3. sekarang juga, sekarang juga. Sama-sama kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Pisau ya? Iya, potong kuenya. Kan ini buat kue, potong kue. Potong kue sekarang. Potong kue sekarang. Sudah langsung sampirin. Sekarang. Oke, 1, 2, 3. Tepuk tangan. Terus apa? Sop kue. Sop kue. Oh, kita yang mau tahu berarti. Iya. Nggak ada itu sampai jahe mana punya? Boleh juga. Oke, Bapak Ibu Saudara, kami masih di rumah Bapak Gembala, sudah tiup lilin, sudah potong kue. Belum ya, ini mau potong kue, Bapak Ibu. Sop kue. Ya, sop kue sekarang. Pertama kepada Bapak Ibu Gembala. Oh. Oke. Kue pertama dari Bapak Gembala ke Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudara. Tanda kasih sayang. Tentu saja. Oke. Sendoknya. Sendoknya? Yudi. Minjem ke Anda. Yudi bawa sendok. Udah, ada lo sendok. Semalam tuh ya, saya tahu ini. Iya. Ada yang foto? Oh, pakai video toh lah. Mana ada motor? Oh, ada foto. Foto Cik Am. Aja Ang lah pegang foto. Oke. Itu apa? Sedikit lagi, simbolis. Oh, Sedikit lagi. Selamat. dikit aja. Iya, ini suapan kue dari Ibu Gembala ke Foto? Bapak Gembala. Yeay. Terus? Bapak Gembala, Ibu Gembala. Ya, Bapak Gembala ke Ibu Gembala gantian. Ibu kesian. Lagi live nanti ya. Live. Suap kue bolu. Yeay, oke, terus. Anaknya ya, anaknya. Anak ke papa, papa ke anak. Iya. Anak yang lain mana? Lagi nggak di rumah ya? Oke. Balik, yuk. Balik ya. Iya, mantap. Ya. Akhir sok mana? Ya, bapak kemana sok mana? Simbolis aja. Kan? Sok. Besar. Yang kasih kado ya. Sekarang ini kado dari kami. Oh, Kado ini dari semua lini. Ayam. Bapak Ibu Saudara dari umum, musik, Iya. youth, sekolah minggu. Iya. Dari jemaat ini berarti dari jemaat Tuhan. siapa tukang motor? Ya, yang foto silakan. Mau Bu. Ya. 1, 2, 3. Oke. Tepuk tangan. Selanjutnya kami ingin bincang-bincang sedikit sama Bapak Gembala. Boleh kami? Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan di Big Mata Nyata. Tadi kami sudah sampaikan bahwa kami perwakilan beberapa pelayan dari semua lini, sekolah minggu, youth, musik,
WBI-nya Ibu Gembala sendiri, makanya kami nggak ajak ya. Puji Tuhan, malam hari ini kami sudah sampai di rumah Bapak Gembala, sudah tiup lilin, potong kue dan semuanya. Dan kita bersyukur ya ada Bapak Gembala hari ini. Kami tidak bilang sama sekali. Makanya malam hari ini, Shalom Bapak Gembala, beserta Ibu Gembala dan anak terkasih tentunya Amanda. Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, kami sengaja akan tanyakan beberapa pertanyaan karena spesial di ulang tahun. Bapak Gembala nggak boleh nggak jawab. Maaf agak sedikit gimana. Tapi tenang, pertanyaan kami tentunya yang logis dan positif tentunya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, di sini ada Kak Yusuf juga Celeng yang akan bertanya juga. Dimulai dari Kak Yusuf. Silakan Kak. Baik, Shalom. Bapak Gembala. Ya, Bapak Gembala kan terkenal. Hobinya. Pada tahu semua ya. Enggak tahu. Nah, hobinya memancing, Pak. Nah, pelajaran apa yang Bapak dapatkan dari memancing itu, Pak? Sehingga bisa menginspirasi kami semua. Baik. Kalau pelajaran ini yang namanya mancing itu bisa dapat bisa tidak, dan waktunya juga tidak bisa kita tentukan. Nah disitulah menuntut kesabaran kita. Itu menuntut kesabaran kita dan ketekunan. Itu pelajaran positifnya. Kesabaran, ketekunan, dalam arti dan satu hal lagi. Tadi saya katakan bisa dapat bisa tidak. Banyakkan dapat apa tidak dapat? Tergantung. Ya banyak faktor. Nah disitulah dapat pun kita bersyukur dan tidak pun kita bersyukur. Nah itu pelajaran juga. Artinya kita tetap sukacita. Baik itu dapat itu bonus. Kalau tidak pun tidak ada masalah. Kita tetap bersyukur. Iya luar biasa. Bersabar ya, memancing berjam-jam. Bukan ini apa yang joran. Waduh, dapat bonus, nggak dapat ya hobi udah tersalurkan. Jadi sabar dan syukur ya Pak. Sabar dan syukur ya. Bersabar, rezeki diatur sama Tuhan. Demikian dan memancing itu Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Keren ya. Dan sebenarnya saya tambahkan lagi itu bukan hanya itu, tapi di balik itu juga ya dalam suasana yang seperti itu bisa menginspirasi kita, saya dalam arti ya kan. Nah, jadi dalam arti pemikiran kita yang positif sehingga bisa kita bawa kira-kira apa yang saya akan bawa atau yang saya akan kaitkan dengan pelayanan atau firman Tuhan. Nah, selalu saya berpikir terus. Nah, dalam keadaan seperti itu sambil menunggu, tetap berpikir. Nah, jadi kira-kira kadang-kadang bisa munculkan inspirasi, misalnya apapun gitu ya. Nah, ide timbul. Nah, itu bisa. Iya itu pelajarannya juga yang cara Bapak Gembala kita mendapatkan inspirasi dengan memegang joran itu. Jadi tidak yang dipikirkan itu tidak hanya dapat ikan, mikirin kita semua loh. Mikirin kesejahteraan di gereja kita ini loh. Ya. Dan tentu saja bisa dapat kawan baru ya dari pemancing. Iya, dalam arti kami punya komunitas. Ada grup WA-nya Pak? Grup WA tidak, tapi dalam arti kami itu saling berbagi dan saling memberi semangat dan dukungan. Luar biasa, ya. Masih ada lagi. Dan terus dalam arti juga kami itu ya saling gimana ya, mengingatkan, baik dari segi keselamatan segala macam kami sering mengingatkan. Nah itu kawan-kawan dan juga di situ kebersamaan dan banyak manfaat yang saya bisa ambil dalam arti tadi kembali ya kan, itu termasuk hobi olahraga ya dan termasuk adanya. Luar biasa. Oke, pertanyaan pertama kami tepuk tangan lagi sekali. Oke, pertanyaan kedua ini dari misalkan tentang jemaat tadi, harapan jemaat katanya. Sebelum itu ada satu lagi. Oh iya silakan. Oke. Kan masih seputar kehidupan pribadi. Oh kehidupan pribadi, oh iya. Tapi harus dijawab kan sama Bapak Gembala hari ini. Siap, mantap. Jadi
Lanjut nih. Nah, sebelumnya kami minta maaf dulu nih Bapak Gembala ya. Apa salahnya? Bapak Gembala hari ini nggak boleh marah. Emang pernah marah? Jadi pertanyaan keduanya itu mengenai pasangan hidup. Pastikan semua orang pengen punya pasangan hidup. Nah, Bapak Gembala kita sudah punya pasangan hidup yang pasti mendukung dalam pelayanan kan, setia dan mendukung dan lain sebagainya. Nah, kami mau tahu nih Bapak Gembala, apa sih yang Bapak Gembala paling sukai dari Ibu Gembala? Kayak lagu tadi. Bapak, jujur loh Pak. Ibu Gembala yang baru. Ya, sebenarnya Ibu Gembala ini kita tahu semua, dia orangnya begitu polos. Polosannya. Lemah lembut. Kepolosan dalam arti apa ada. Ya, tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan. Jadi itu, memang itulah kelebihan. Jadi suka kepolosannya Pak. Iya. Wih. Ya, jadi Kepolosan itu, ya, jadi bisa kelemahannya kelihatan. Kelebihannya kelihatan karena kepolosan. betul. Kalau Gitu kan? kelemahan kuasa Tuhan satu lain. Karena kepolosan hati kita bisa lihat seluruh. Ya, jadi itu. Kepolosan. Ini pelajaran nih buat yang muda-muda. Iya. Ya, jangan Jadi cari yang putih polos atau hitam polos kan? Cuma lihat Just kidding. tampangnya aja nih yang muda-muda. Iya, Lihat biasa. hatinya ya, hatinya. Gimana caranya? Oke. Jadi dalam hati ya kan, itu apa adanya, baik kelemahan, kekurangan dan kelebihan. Semua manusia itu. Itu saya sering katakan di waktu konseling pernikahan, ya justru kelemahannya itulah kita harus isi. Final kan? Konseling pernikahan? Hampir. Kelemahannya itulah kita harus isi. Iya, betul. Saling melengkapi. Jangan di kelemahannya itu kita muncul. Iya. Itu sudah. Nah, jadi di situ. Jadi kalau kita berusaha begitu, saya rasa semuanya akan aman. Luar biasa ya. Gembala kita ini kan luar biasa ya, lemah lembut, polos dan lemah lembut. Iya, luar biasa. Belum pernah sekalipun lihat beliau marah. Iya. Ya, ya puji Tuhan sekali kita punya Ibu Gembala. Beliau ya, sekali lagi. Oke, ada pertanyaan juga dari Juan, tapi dititip ke saya. Oke, ada pertanyaan dari Juan nih. Ya, khusus. Kapan kita mulai ibadah di gereja? Iya. Perkiraannya, mudah-mudahan semua berjalan sesuai rencana. Ya. Di Agustus bisa awal minggu pertama kedua. Nanti kita usahakan, kita sudah lari rekomendasi, kita usahakan dalam waktu dekat. Nah, jadi berdoalah kita akan, mungkin kawan-kawan juga semua banyak GBI mungkin akan mulai. Iya. Saya dapat kabar GBI Rapin juga, walaupun mereka sudah dapat rekomendasinya, termasuk yang di Beliau dan banyak yang di lain-lain, ya. Walaupun mereka sudah dapat rekomendasinya, mereka mau mulai di Agustus. Mungkin sebenarnya minggu depan sudah mulai, tapi mungkin pertimbangan segala macam akhirnya Agustus. Ya, Agustus ya Bapak Ibu ya. Sabar. Ya. Nanti kalau udah siap ibadah di gereja, Bapak Saudara jangan lupa datang. Sementara di online tetap ikut, puji Tuhan. Oke. Dan satu hal yang saya mau tambahkan, Ya. ya, walaupun gimana pun kita ini sudah mengikuti tatanan baru, ya, apa tadi? New normal. Kita tidak bisa lagi seperti yang lama. Jadi kita harus setting, Menyesuaikan diri. menyesuaikan dengan aturan-aturan yang pemerintah sudah tetapkan, protokol kesehatan. Nah, jadi menurut saya, ya kan, saya katakan tadi kita tidak bisa lagi seperti dulu ibadah langsung ngumpul begitu, ya, karena kapasitas kita itu sekitar 110, 120 itu padat. Nah, sementara aturan tidak boleh padat, ya, harus kurang lebih jaraknya 2 meter kurang lebih, ya. Nah, antara itulah. Jadi
Kalau kita itu dibagi 2, berarti sekitar kapasitas kita 50-60. Nah, sementara ibadah kita rata-rata antara 100, bisa 110. Nah, jadi ketemunya adalah kita 2 kali ibadah. Ya, saya sudah pernah ngomong sama kawan-kawan, saya sudah pernah bincangkan itu. Kita akan 2 kali ibadah, dan waktu ibadah pun selama ini kita berkisar 2 jam, dan menurut aturan pemerintah kita akan disingkat. Jadi kurang lebih seperti online kita itulah 1 jam maksimal ya. 1 jam paling lewat sedikit. Ya. Nah, jadi kalau antara itu berarti kita mulai jam 8.30, bisa selesai jam 9.30 lewat dikit. Ya. Jadi antara 15 menit kita jeda, jam 10 kita mulai, jam 11 lewat sedikit selesai. Nah, itu kurang lebih teknisnya seperti itu. Nanti disampaikan di grup tentunya, teknisnya ke semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Ya. Kalau ibadah anak-anak ini gimana? Nah, inilah yang menjadi pergumulan, walaupun pergumulan kami ya di khususnya kita ya, di tingkat daerah BPD, karena aturan pemerintah itu 12 tahun ke atas, ya kan? Sementara anak sekolah minggu itu kan 12 tahun ke bawah, ya kan? Nah, nanti kita tunggu kebijakan, kita usahakan anak-anak ini bagaimana cara polanya gimana. Kita berharap anak-anak juga bisa ikut ibadah, tetapi kita harus juga mengikuti aturan-aturan. Ya. Sebab itu untuk anak-anak sementara kita menunggu petunjuk untuk anak-anak. Sementara dengan teknis yang sama dulu ya, online dulu. Ya. Ya. Okay. Tapi kalau memang kita sudah ibadah rutin, anak-anak bisa aja tiap minggu online bisa. Oh iya. Bisa saja. Nah, nanti kita atur supaya anak-anak juga nanti bisa ketemu atau dalam gimana caranya lah. Ya. Oke, kita bicarakan. Kita tunggu petunjuk berikutnya. Oke, terima kasih Bapak Kepala tentang apa? Tentang ibadah kampanye pertanyaan 2. Oke. Yang keempat ini yang terakhir, tapi bukan bentuknya pertanyaan, agak beda. Nanti kami mau dan merindu Bapak Gembala menyanyikan sepenggal rohani bersama Ibu Gembala dan juga anaknya tentunya Wanda di sini aja di kursi. Satu lagu rohani dari bait sampai live. Iya. Sekalian juga. Iya, terserah. Dipikir dulu lagu apa Pak? Kenang-kenang. Ya. Selama pandemi. Atau lagu yang paling disuka lagu rohani. Semuanya kan bagus, tapi kadang yang sering dinyanyikan gitu. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pandanglah hidupku. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Jadi tentunya kerinduan kita semua ya, Pak Gembala ya. Ya ada satu ternyata yang kelupaan. Singkat aja nih Pak ya, supaya nggak terlalu panjang. Apa harapan Bapak Gembala ke semua staf penggembalaan dan pelayanan, semua pelayan Tuhan di GBI Mata Dinata? Ini mungkin. Ini harapan keseluruhan atau? Ya, termasuk ke pelayan Tuhan juga jemaat. Oh, jemaat. Ya, tapi ada khusus juga Pak ke pelayanan Pak, ke pelayan Tuhan. Ya. Ya secara umum Ya. seperti yang di WA itu Ya. sesuai dengan visi kita. Saya berharap dan saya sangat menghendaki, berharap supaya anak-anak Tuhan semua menjadi seperti Kristus, menjadi murid Kristus. Itu amanat agung. Itulah yang menjadi tugas saya. Jadi biarlah semua jemaat ini menjadi murid Kristus, mengerti apa yang Tuhan mau, mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan mengerti pula kebenaran dalam Injil. Nah, secara khusus untuk tim pelayanan, biarlah kita sehati tentu sesuai moto GBI sehati dalam pelayanan, sehati dalam melakukan apapun yang ditugaskan. Jadi biarlah kita betul-betul memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab bukan berarti terpaksa, tapi tanggung jawab kita terhadap Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah itu, jadi kita jangan hanya berpikir kita bertanggung jawab kepada Bapak Gembala atau gereja, bukan hanya sekedar itu, tapi lebih jauh kepada Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan menunjuk kita, memakai kita itu bukan kebetulan. Pasti Tuhan punya maksud. Pasti Tuhan mau kita maksimal. Dalam arti, marilah kita sehati melakukan tugas kita dengan maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Teman-teman yang hadir, gabung kita mau closing ini, kita mau tutup pertemuan kita dengan Gembala pada malam hari ini. Yuk semua, di sini ada Vina, Yudi, Kak Yusuf, dan Juan. Ada sedikit kata-kata lagi Pak untuk menutup sebelum kami tutup. Ya udah tadi kan kepada jemaat itu sudah jelas semuanya. Ya, sebenarnya kepada jemaat itu sudah ada 3 poin tadi, yang menjadi murid, sehati dalam keluarga Tuhan, ya kan? Ya. Dan kuat dalam arti menghadapi apapun, selalu bersyukur dalam hidup, dan kita percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara semua yang dalam Tuhan, terima kasih. Sekali lagi seperti kami sampaikan dari awal, kami mewakili seluruh jemaat Tuhan. Karena situasi pandemi ini, biasanya kan kita di gereja tiap minggu. Makanya kami inisiatif beberapa orang, anak-anak muda ini untuk hadir mewakili jemaat Tuhan semua. Ini adalah kado, kue ulang tahun, ucapan doa semua dari jemaat Tuhan GBI Mata Dinata. Yang terbaik buat Bapak Gembala, tentunya untuk kemuliaan Tuhan juga. Beri kemuliaan bagi Tuhan di sini lagi. Kami akan sama-sama tutup dalam doa. Kita akan berdoa buat Bapak Gembala. Sebentar, Ya. saya mau ucapin terima kasih ya kepada tim ini yang sudah memberi surprise ya buat saya dan keluarga, dan kepada seluruh jemaat tentunya yang sudah mendoakan dan tetap setia dalam keadaan seperti ini. Biarlah semuanya itu kita bersyukur, kita tetap berdoa, Tuhan memberkati melindungi kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih. Kita akan berdoa buat Bapak Gembala ya. Oke.
Kita sama-sama berdoa ini, saya akan pimpin. Bapak di sorga, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami ada bersama Bapak Gembala yang kami kasihi Tuhan, Ibu Gembala beserta Amanda. Kami berterima kasih buat kasih setia sampai saat ini kepada setiap kami. Terlebih kepada Gembala kami, Tuhan izinkan bertambah umurnya 54 tahun Tuhan. Kami berterima kasih semua karena berkat kemurahan, kasih sayang Tuhan atas beliau Tuhan. Bapak di sorga, malam hari ini Tuhan kami satukan hati kami berdoa buat Bapak Gembala kami. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Terlebih lagi Kau pakai Tuhan Bapak Gembala kami lebih dan lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Segala kerinduan hatinya yang merupakan kerinduan Tuhan boleh jadi Tuhan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati Tuhan dimanapun beliau berada, dijauhkan dari segala mara bahaya dan yang jahat Tuhan. Engkau lindungi sertai keluarganya, rumah ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera Tuhan, ada kasih penyertaan Tuhan menyertai. Biarlah keluarga Gembala kami jadi terang dan garam, dan melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan Bapak. Berkati segala rencana-rencananya Bapak, yang terbaik Tuhan boleh nyatakan. Sekali lagi kami serahkan Bapak Gembala, Ibu Gembala, Amanda, bahkan semua Tuhan yang ada di rumah ini, bahkan yang ada di kampung ini Tuhan, anak cucu menantu Bapak Gembala, keluarga besar, kami serahkan dalam kuasa kasih perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Abah Bapa, terima kasih Yesus. Inilah siap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya kesehatan, kekuatan, bahkan penyertaan Tuhan sempurna menyertai Bapak Gembala kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.